alim sekelas, saya kalau boleh sebut nama, sekelas Idrus Romli. Alim saya percaya alim, tapi mereka itu berusaha berbohong. Yakin saya berbohong itu. Kenapa? Mantap. Artinya, kalau memang persoalan ini bisa dirembuk dengan baik-baik, tapi kan sekarang kita melihat nih di lapangan, kenyataan ini. Kalau kita menggunakan kacamata sadar kita, dari pihak mana ini yang kira-kira tidak mau menyelesaikan konflik ini dan memaksakan diri bagaimana mereka itu tetap harus dipandang mulia oleh masyarakat. Betul. Ini kan terlihat betul, gitu kan? Terlihat betul. Kalau kita ini bukan berbicara atas nama keberpihakan ya, tapi kita berbicara atas nama objektivitas dari anggaplah kedua belah pihak ini. Ada pihak Kiai Imaduddin dalam hal ini suatu contoh, dan teman-teman yang lain, senior-senior yang lain, dan ada pihak Robito Alawiyah. Sekarang ini jelas sebetulnya yang tidak mau menyelesaikan konflik atau polemik ini secara kekeluargaan itu terlihat jelas. Meskipun dalam tanda kutip kita sebagai masyarakat yang tentunya juga mempunyai sebuah keorganisasian besar dalam hal ini seperti halnya NU atau MUI yang menjadi mitra dari pemerintah melalui Kementerian Agamanya, belum sama sekali melakukan suatu bentuk upaya rembuk kekeluargaan ataupun istilahnya yang disampaikan oleh Kiai Syaid Akil Sirah itu. Dalam hal itu kita sepakat. Tapi berbicara polemik ataupun berbicara konflik, kita juga harus paling tidak itu mampu memberikan suatu pandangan apa kira-kira yang akan terjadi ke depannya setelah itu, dan kita mampu merumuskan solusi-solusi dari apa yang akan terjadi itu. Meskipun kita harus melalui tahapan-tahapan dalam artian itu penyelesaian dalam konteks kekeluargaan yang bisa difasilitasi oleh MUI ataupun Nahdlatul Ulama atau siapapun lah yang mempunyai kewenangan dalam hal ini atau yang bersedia untuk menjadi fasilitator dalam hal ini. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Mantap. Oke Kang, kalau gitu saya izin turun ya Kang ya. Terima kasih udah ikut gabung, saya juga nih di sini. Terima kasih berhubung udah asar, saya izin turun ya Bang ya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bung Hos? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sepakat dengan saya sampaikan dengan paranormal itu. Karena kita sadari atau tidak, akui ataupun tidak, yang selama ini tidak mau menyelesaikan masalah ini adalah pihak mereka. Iya, bisa. Buktinya, ketika kita ajak untuk berdiskusi secara terbuka, mereka tidak pernah mau. Kan? Ketika kita ajak berdiskusi secara ilmiah di medsos, mereka juga selalu melakukan penggiringan opini dan framing, membawa nama-nama besar alim ulama kita, gitu, seperti Guru Sekumpul, Mbah Maimun Zubair, Hasyim Asy'ari, bersembunyi di balik itu, ya, bersembunyi di balik nama-nama besar itu, iya. Mereka itu. Sekarang pertanyaan saya begini, Bang Paranormal, kalau memang kita dianjurkan oleh mereka untuk mengikuti ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Khalil atau Guru Sekumpul, Mbah Maimun Zubair dan lain sebagainya, pertanyaan saya, yang mesti kita ikuti dari mereka apa? Oh, percaya kepada nasabnya para habaib, oke. Lalu alasannya beliau-beliau itu, para kiai-kiai sepuh itu, meyakini nasabnya habaib itu tersambung kepada Kanjeng Nabi itu berdasarkan apa? Itu kan perlu kita tahu. Ya, paham Ustaz. Kenapa? Karena dalam konsep usul fikih itu ya, kita tidak boleh taklid. Tapi kita lebih dianjurkan untuk menjadi muttabi', bukan muqallid gitu loh. Kan begitu. Iya, paling tidak dengan dengan berkembangnya zaman,
tentunya hukum-hukum syar'i itu juga dinamis kan Gus. Iya, seperti contoh misalkan begini Maulamal ya. Kita di dalam masalah ubudiyah di Indonesia ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Betul. Ya toh? Nah, lalu apakah kita hanya sekedar muqallid kepada mazhab Syafi'i? Tidak, ternyata. Tidak, ya betul lah. Kita mutabi karena kita tahu. Kita belajar itu, gitu loh. Kita belajar itu. Dan mohon maaf, di dalam usul fikih itu orang yang muqallid itu adalah orang yang apa ya, istilahnya dianggap hina gitu loh. Hinanya itu apa? Tidak menghargai keilmuan gitu loh. Betul. Ya setuju Gus. Iya, itu sebenarnya kan cuman pembelaan diri, karena saya yakin lah itu karena ada keuntungan di balik itu Gus. Makanya sulit untuk mengajak Ba'alawi itu mengakui dalam hal ini di debat apapun. Saya tidak mengajak Ba'alawinya Bang, tapi saya lebih kepada orang-orang yang sampai detik ini mendukung Ba'alawi tanpa memiliki argumentasi yang jelas referensinya gitu loh. Itu kalau Ba'alawinya jelas mereka tidak akan mungkin ikut kita. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena ini bersinggungan dengan perasaan dan leluhur mereka gitu loh. Itu hal yang wajar gitu loh. Iya. Tetapi barangkali ini juga Gus, dari sebagian kiai-kiai yang kayak gitu juga ada apa ya? Ada keuntungan juga di balik itu secara tidak langsung. Pasti. Makanya saya tidak heran ya. Saya yakin lah orang yang alim sekelas, saya kalau boleh sebut nama, sekelas Idrus Romli. Alim, saya percaya alim. Tapi mereka itu berusaha berbohong. Yakin saya berbohong itu. Kenapa? Karena dia kan terlanjur dari awal. Dari awal itu memang cenderung apa ya? Dipandang alim, dipandang ini, jadi kesannya merasa takut lebih rendah daripada Kiai Imad. Lebih rendah karena Kiai Imad kan muncul setelah polemik ini. Ya. Awal-awalnya sebagian ya, saya bukan meragukan kealiman Kiai Imad, tetapi setidaknya paradigma yang nyampe ke masyarakat itu Idrus Romli kan sangat alim. Saya bilang kiai dari dulu, tapi semenjak percaya sama mi'rajnya Fakih Muazzam, saya nggak bilang kiai lagi lah. Ngapain bilang kiai kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini kan kayak kiai-kiai pesohor ini dalam hal ini nggak ada pencerahan Gus, khususnya yang kiai-kiai terkenal ya, kiai-kiai terkenal, karena nantinya mereka takut kehilangan ini penggemar, audien, sehingga nanti mengurangi job. Saya khawatirnya di situ, karena sebagian yang terkenal, yang laris manis, kalau di Madura di kampung saya sama dengan ini kan salah satunya yang rame sekarang Kiai Khalil Yasin sama Kiai Musle itu Gus. Itu kan apa ya, cenderung tidak sepaham dengan Kiai Imad. Iya. Nah, saya mencurigai ya karena memang apa, mereka lagi laris-larisnya sekarang tiap malam kadang 2 kali 3 kali. Kalau mereka berstatement ini, saya jujur lah, akhirnya apa ya, kurang percaya nantinya dengan kiai-kiai kayak begitu gitu loh. Karena kok bisa kayak begitu loh. Heran. Seharusnya mereka juga ketika ada hal-hal yang menyimpang kan harus menyampaikan. Oke lah kalau masalah polemik nasab barangkali masih ragu, tetapi hal-hal yang lain yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran ya dari kitab-kitab Ba'alawi ya mau dijelaskan kepada masyarakat. Maksud saya begitu Gus. Iya. Terima kasih.
Ya, semua bisa berasumsi kan ya. Semua boleh berasumsi, semua boleh berpendapat gitu. Karena memang mereka menciptakan ruang seperti itu dengan diamnya gitu loh. Apalagi seperti Idrus Romli, Wafi, dan lain sebagainya. Kan hujahnya itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu nasab. Bahkan cenderung ini loh Gus, kalau Wafi itu cenderung cuma mengandalkan kepandaian bicara saja. Masa ketika berbicara kitab sesaman membandingkan Sayyidina Fatimah, kan lucu ya. Padahal Sayyidina Fatimah jelas hadis ada. Masa nggak percaya dengan hadis membandingkan dengan Ubaidillah? Perbandingannya kan nggak apple to apple itu Gus. Itu sebenarnya cuman cari inilah sensasi. Ini juga ini kayaknya sama Wafi dijadikan industri ini, polemik ini. Setidaknya minimal di YouTube atau di TikTok. Iya. Sebenarnya operasi hitam itu ya mereka. Tapi mereka itu sedang melakukan framing dan penggiringan opini, seakan-akan mereka itu mau memposisikan dirinya sebagai kelompok yang terzolimi. Ayo Gus Udin naik, Gus Udin. Naik Gus Udin. Iya, suruh naik aja Gus Hasan itu Gus Hasan. Gus, untuk semuanya izin turun Gus, ada tamu Gus. Oke, siap. Assalamualaikum. Iya, Mas Adi Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Elang? Ya siap. Mas Gus Hasan izin. Lanjut. Ya, saya ngeliatin type imannya Udin. Wajar kalau dia nggak percaya karena kan dia jamaahnya RA. Jadi nggak penting. Orang RA aja rajin bikin komik. Karena begini, mayoritas santri di Indonesia ini mereka rata-rata bergurunya, sumber pesantrennya itu ke Bahalawi. Masa sih? Ya coba sampean baca, yang sampean di pondok pesantren yang baca kayak Situd Duror, Sulam Sofina, itu caranya siapa? Situd Duror itu tidak pernah dibaca di pesantren, saudara. Kalau di pesantren itu sampai detik ini itu yang dibaca adalah Maulid Tiba, Berzanji, itu di pesantren, Burda, ya, kecuali pesantren-pesantrennya para habaib gitu loh. Itu. Karena saya mondoknya di Dalwar. Lah iya, kalau sampean mondok di Dalwa pondoknya siapa? Habaib toh? Makanya sebentar Ya wajar kalau di Dalwa Karena itu gini. baca Situd Duror. Kalau di Karena- pesantrennya ulama-ulama kiai-kiai pribumi yang dibaca itu Burda, Berzanji, Diba. Itu sampai dihafal berikut dengan syarahnya. Jadi kalau mau mempermasalahkan tentang ajarannya Gus Wafi, Idrus Romli, ataupun Ustadz Somad, Abdus Somad, mereka bergurunya kemana? Kenapa mereka bisa menyebutkan perdebatan Sekarang tentang begini loh masa ya. ini Sekarang itu hanya begini, debat jangan kusir. bicara masalah guru murid. Karena apa? Karena pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Malik itu berbeda walaupun mereka guru murid gitu loh. Kalau Benar bicara sekali. mengenai pendapat guru sama murid ya. Benar sekali. Benar. Tapi kan gini, karena yang namanya kayak saya ini saya menganggap, saya menghamba bahwa diri saya ini santri selamanya. Dan santri itu wajib takdim, patuh kepada ucapan guru. Sedangkan di tempat saya menuntut ilmu, yang menurut sebagian kalangan teman-teman kontra dengan Ba'alawi, itu dicap sebagai salah. Apakah saya ini Yang harus salah itu apanya, Bang?
untuk mencari keilmuannya. Yang Karena salah kan begini, apanya? nasab keilmuan saya, Pak. Nasab keilmuan apa sanad? Nasab apa Sanad sanad? keilmuan saya. Sanad apa nasab? Sanad keilmuan saya. Ya, jelas. Karena saya Kalau sanad keilmuan, kita tidak pernah mempermasalahkan, Bang. Yang dipermasalahkan Makanya. itu nasabnya. sebentar. Karena kan begini, Pak. Yang disebutkan ini kan yang dikontrak ini kan semua klan Ba'alawi. Nasabnya, bukan sanad keilmuannya, nasabnya. Oke, nasabnya kan otomatis orang-orang yang saya berguru ini diklaim sama sama anggota yang kontra itu bisa dibilang Habib palsu. Berarti saya berguru ini bukan berguru kepada guru yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan nasab dan keilmuannya. Loh, memangnya kenapa nasabnya? Nasab dengan sanad itu beda loh. Engki, saya tahu. Kalau tahu kenapa dipermasalahkan? Engki Yang tahu saya- tapi dipermasalahkan, kan aneh sampean itu. Yang Wong saya nasab perdebatkan ini Pak gini Pak. Saya mondok di Dalwa. Ini nih. Saya mondok di Dalwa. Amalan-amalan saya, amaliyah saya, mungkin bisa dibilang muhibbin ataupun para habaib. Nah, iya, yang sampean mau ini apa sebenarnya? Nggak usah melebar kemana-mana, just the point aja. Jadi yang mau saya pertanyakan dan yang mau saya perdebatkan tuh ini, apakah tidak bisa duduk bareng, tinggal ditunjukkan yang mau dibilang tesisnya si Imat itu, tesis yang mana, diujinya di mana? Di situ letaknya, Bang. Sampean menyebutkan Kiai Imat saja tidak bisa lidah sampean. Pak, kalau menurut saya Pak, seorang ini menurut kita Pak ya, jika statement kita membuat gaduh, lebih baik kita diam. Diam apa, wong sampean barusan nyebut Kiai Imat aja dengan Imat kok. Iya Pak loh, buktinya si Imat bisa membaiatkan seorang Roma Irama menjadi wali Allah. Loh, nggak usah lari ke sana, Bang. Nggak usah lari ke sana. Yang sampai permasalahkan ini apa sebenarnya? Ya tadi itu Pak, berarti sana Tadi itu menurut saya apa? tidak nyampai. Tadi itu apa? Kalau memang diputus, Dari nggak jelas loh. sedangkan Lari ke para rumah kiai- Irama, lari ke sini, lari ke sana gitu loh. Sedangkan para kiai, walau guru-guru sampean lah mungkin, yang dibaca amaliyahnya amaliyah Robito Halawiyah. Apa yang dibaca Robito Amalan mereka. Yang dibaca guru-guru saya Robito Alawiyah itu apa? Amalan apa sih? Ya, Amalan apa? baca Sulam Sufina tidak? Sulam Safina itu amaliyah apa ajaran kitab? Ajaran kitab yang ngarang siapa Oke, Pak? sebentar. Lalu Sulam sebentar dulu. Lalu Sulam Taufik itu apakah dia itu berijtihad sendiri atau dia mengutip dari pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyah? Kalau itu wallahu alam. Yang saya tahu semua Alam gimana? karenanya Katanya para sampai lulusan habaib Dalwa, sudah masih ngaji kitab dibaca itu. sama Nah, saya tanya ini. guru-guru Sulam sekarang. Taufik itu hasil ijtihadnya sendiri atau dia hanya menyampaikan referensi-referensi dari ulama-ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyah? Jawab dulu. Mungkin Loh, kok pasti mungkin? Kalau mungkin ya berarti sampean tidak lulus pondok Dalwa sampean itu. memang saya tidak, mungkin. memang saya tidak sampai lulus. Oh iyalah toron bae malah sampai lulus. Buat apa bicara di sini keilmuan kalau sampean baru Maaf sebelumnya. Bang Adam saya boleh tanya enggak Bang Adam? Amalia sampean nih Udah Bang Adam tadi turun. astagfirullahaladzim. Turunin. Kenapa saya turunin? Dia ngakunya kan tadi lulusan Dalwa, gitu. Terus mengajukan kitab Sulam Taufik. Katanya itu yang menjadi amaliyah kiai-kiai kita. Pertanyaan saya, isi kitab Sulam Taufik itu hasil ijtihadnya yang mengarang Habaib itu sendiri atau hanya mengutip referensi-referensi dari ulama-ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyah? Dia bilang nggak tahu lah. Kalau nggak tahu belajar aja dulu, gitu loh.
itu. Nggak usah dipertanyakan lagi orang kayak gitu tuh. Mas Wayang itu tadi mau ngomong apa itu? Ya coba Bang Wayang. Enggak, saya kan ngomong tadi begini. Dia tadi menyampaikan bahwa Kiai Imad itu mengisbat bahwa Roma Irama adalah wali. Oke, silakan ya. Oke, saya setuju. Bagaimana dengan para Habami mengatakan yaitu Wan Sehan itu adalah wali juga, yang orang tidak pernah sholat dalam syariatnya saja sudah batal. Ya kan, mandi aja enggak, ikan kencing bau kencing iya. Bagaimana mengisbatkan seorang gila itu bisa jadi wali? Itu aja udah terbentur sebenarnya. Udah benturan sekali itu. Sebetulnya gini Kang Wayang, Kiai Imad itu tidak pernah mengisbat Roma sebagai ini. Kiai Imad itu menyampaikan